Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini ada sebuah kisah. Kisah ini ditulis di threadnya Bri Story. Cerita ini menceritakan tentang seorang pemuda asal Jogja yang mengalami sesuatu yang agak ganjil pada saat pulang kampung ke halamannya. Dan ini dialami di perjalanan saat itu. Jadi nama pemuda ini adalah Pria. Pemuda ini asal Jogja dan dia akan menceritakan kisahnya ketika menyusuri jalan lintas Jawa Selatan. Jadi saat itu jam 8 malam, aku sudah berada di atas motor kesayangan menyusuri jalan lintas selatan Pulau Jawa. Jadi aku nih bekerja di Purwokerto dan malam Jumat ini harus pulang ke Jogja karena ayah masuk rumah sakit. Bukan kebiasaanku untuk pulang mendadak seperti ini. Jadwal pulang biasanya 2 minggu atau malah 1 bulan sekali. Tapi hal ini harus aku tempuh walaupun salah satu kakak bilang kalau aku nggak perlu pulang. Keluarga besar sudah banyak yang menemani dan mengurus keperluan ayah. Tapi aku bersikukuh, kebetulan sudah nyaris 1 bulan lamanya nggak pernah pulang. Ya sudah, akhirnya aku memutuskan pulang. Normalnya perjalanan yang harus ditempuh untuk sampai rumah dengan pakai sepeda motor adalah 4-5 jam. Jadi paling cepat seharusnya jam 12 tengah malam itu nanti aku sudah sampai. Hanya pakaian berbalut jaket kulit menempel di badan yang aku bawa pulang. Ditambah dengan tas kecil berisi keperluan sehari-hari. Gak banyak memang. Bismillah. Semoga aku selamat sampai rumah tanpa kekurangan apapun. Saat itu udara malam tampaknya nggak bergerak, tapi aku membelahnya jadi menerpa wajah dan tubuh. Jalanan yang nggak terlalu lebar tapi cukup untuk 2 kendaraan berpapasan. Nggak perlu aku jelaskan lagi karena ini malam Jumat, belum akhir pekan jadi pasti sepi. Di banyak bagian malah sangat sepi, sama sekali nggak ada orang atau rumah penduduk. Hutan kecil dan perkebunan warga menjadi pemandangan yang seharusnya bisa aku nikmati kalau siang hari. Tapi karena saat ini gelapnya pekatnya malam, yang terlihat hanya hitam tebal tipis membentuk objek isi bumi. Sejak 3 tahun terakhir, jalur ini sudah jadi jalur yang harus aku lalui untuk pulang atau berangkat dari Jogja menuju Purwokerto. Sudah sangat hafal nyaris setiap jengkalnya, seharusnya gitu. Saat itu udara mulai dingin. Ketika malam semakin larut, aku yang tadinya memacu motor cukup kencang jadi melambat. Sedikit mengurangi putaran gas. Sekali lagi melihat jam di tangan kiri. Gak kerasa kalau jarum pendeknya sudah lewat dari angka 10. Sesekali aku lihat langit, pemandangannya sungguh indah. Sangat cerah bertabur bintang dengan siraman sinar rembulan yang sesekali mengintip dari sela pepohonan. Aku yang sendirian di atas motor jadi seperti raja jalanan menyusuri jalan sepi beratap langit cerah. Saat itu aku sampai di Kebumen. Aku sudah sampai di kota kecil yang sepi ini. Mungkin karena sudah malam jadinya terasa cepat. Dan tanpa henti aku hanya melewatinya saja lalu terus menuju kota kecil berikutnya. Gak terlalu jauh setelah Kebumen aku sampai di persimpangan. Pada persimpangan ini aku berhenti sebentar untuk memilih jalan mana yang sebaiknya harus aku lalui. Keduanya memiliki medan yang berbeda. Kalau aku ambil yang lurus, aku akan menemui kontur jalan banyak tanjakan dan turunan. Menurutku jalurnya lebih seram karena lebih banyak menemui tempat sepi yang relatif jarang penduduk. Dan kalau ambil jalan ke kanan, di depannya akan menemui jalur lurus dan panjang, tidak jauh dari garis pantai.
atau minimal aku akan mendengar suara debur ombak. Saat itu aku bingung, tapi akhirnya mempertimbangkan jarak tempuh, akhirnya aku milih jalan yang lurus. Walaupun akan sangat sepi, tapi bisa berhemat banyak waktu. Jadinya aku nggak akan lewat jalan dekat pantai. Perkiraanku benar, jalur yang aku pilih ini sangat sepi. Motor kupacu dengan kencang, beberapa sinar lampu dari rumah penduduk hanya terlihat jadi garis kelebatan. Situasi jalan yang sangat sepi membuatku berani untuk terus memacu motor dengan cepat. Aku hanya ingin segera sampai di kota kecil berikutnya, yaitu Purworejo. Perkiraan ini seharusnya nggak sampai 1 jam aku sudah sampai di sana. Saat itu aku konsentrasi berkendara, sangat fokus memperhatikan jalan dan situasi. Karena itulah aku jadi nggak bisa lagi memperhatikan petunjuk waktu. Nggak tahu sekarang ini sudah jam berapa, hanya bisa ngira-ngira. Ini kayaknya sudah hampir jam 11. Dan ini juga kayaknya sudah setengah jalan ke Purworejo. Gitu isi pikiranku. Sempat beberapa kali ada keraguan dan beberapa kali aku memperhatikan jalan dan sekitar. Kayak aku tuh nggak mengenali jalan ini, seperti baru pertama kali melintas di jalan ini. Ya mungkin karena ini malam hari, biasanya kan aku lewat sini ketika siang hari, jadi aku berpikir positif saat itu. Tapi walaupun begitu, aku terus saja memacu kendaraan, terus melaju menyusuri jalan disertai ragu-ragu yang semakin lama semakin tebal. Iya, aku tuh semakin ragu. Semakin banyak bagian jalan dan pemandangan yang gak aku kenal. Kayak belum pernah melintas di jalan ini gitu. Tapi aku saat itu terus coba meyakinkan diri karena dari tadi gak menemukan persimpangan. Semuanya itu jalan lurus satu jalur. Aku gak pernah berbelok ke kanan atau ke kiri. Dan dengan begitu seharusnya sudah ada di jalan dan menuju arah yang benar kan? Dan aku perlahan memperlambat laju motor sambil memperhatikan jalan, mencari tempat atau bagian yang mungkin aku kenali. Ternyata nggak ada. Aku sama sekali nggak kenal daerah ini. Aku sepertinya nggak pernah lewat jalan ini. Loh kok bisa ini? Kenapa kok bisa gini gitu? Nah saat itu aku semakin pelan aku maju motor, aku nyerah lalu berniat akan mencari penduduk setempat untuk tanya apakah aku ini tersesat atau enggak. Tapi sama sekali aku enggak melihat seorang pun di sana. Enggak ada warung atau toko kecil yang masih buka, sepi dan kosong yang ada. Walau beberapa kali ada rumah penduduk, tapi keadaannya sudah gelap. Pintu dan jendelanya tertutup rapat dan penghuninya sudah pasti tidur. Aku nggak tega untuk mengetuk dan membangunkan mereka. Sampai akhirnya di kejauhan aku melihat ada warung kecil yang sepertinya masih buka. Ada cahaya lampu dari dalamnya bersinar sedikit keluar. Syukurlah, jadi ada tempat untuk tanya, pikirku. Jadi saat itu aku cepet-cepetan tancap gas supaya cepat sampai di sana. Bener, warung kecil ini masih buka. Aku memarkirkan motor tepat di depannya. Di sana ada seorang bapak-bapak. Dia ini sedang membereskan warung yang kayaknya ini memang sudah mau tutup. Nah saat itu aku melirik jam tangan, ternyata sudah jam 11 lewat. Bapak, permisi. Maaf ganggu, saya mau tanya. Oh iya mas, ada apa ya? Mau tanya pak, ini bener jalan ke Purworejo enggak? Oh iya bener mas, lurus aja terus, gak jauh lagi nanti sampean sampai Purworejo. Masnya ini mau kemana kok malam-malam gini? Mau pulang ke Jogja pak, terpaksa ini malam-malam. Dan setelah itu karena aku pikir sudah berada di jalur yang benar dan kata bapak warung ini Purworejo udah gak jauh, aku memutuskan untuk ngopi sejenak di warung itu. Sekitar 15 menit kemudian aku malah terlibat perbincangan dengan bapak warung.
Dia sempat menawarkan untuk nginep di rumahnya karena malam ini sudah terlalu larut. Gak apa-apa Pak, makasih. Saya lanjut jalan aja. Pengen cepet sampai di rumah soalnya. Ya udah Mas, tapi hati-hati. Kalau ada yang mencurigakan gak usah berhenti. Jalan terus aja. Mencurigakan? Maksudnya gimana Pak? Ya apa aja yang mencurigakan, pokoknya jalan terus. Hati-hati nanti kalau misalnya ada iring-iringan. Nah ini bapak mau omongannya makin gak bikin aku bingung. Iring-iringan apa yang dimaksud gitu. Ya udahlah, karena aku udah kemalaman, harus cepat pergi dan lanjut perjalanan. Saat itu aku pamit dan aku langsung tancap gas. Malam semakin larut, desir angin membawa hawa dingin. Jaket kulit sepertinya kehilangan fungsinya. Langit juga mulai berubah, yang tadinya cerah berbintang, perlahan pekat hitam seperti menutup menyelimuti. Rembulan juga sama. Malam itu hanya sesekali menampakkan wajahnya karena barisan awan selalu menutupi ketika hendak muncul dengan sinarnya. Tapi nggak ada jalan lain, aku terus melaju dengan kecepatan sedang. Entah kenapa, aku merasa kalau jalanan ini semakin lama semakin mencekam. Semakin merasa seperti itu ketika aku memperhatikan kalau sudah entah berapa menit yang lalu aku nggak melihat ada rumah penduduk atau bangunan lain. Kanan kiri jalan ini hanya ada hutan kecil dan perkebunan luas. Rasa khawatir semakin bertambah ketika melihat kalau perlahan kabut tipis mulai turun. Pekatnya mulai menutup jalan dan sekitar. Jarak pandang semakin pendek dan semakin aku pelan berkendara. Sampai akhirnya aku sama sekali nggak bisa melihat pemandangan kanan dan kiri. Karena gelapnya malam ditambah dengan kabut yang semakin pekat. Aku hanya bisa memandang beberapa belas meter ke depan, dibantu lampu motor yang masih menyala terang. Aku terus menyusuri jalan ini, jalanan yang sepertinya gak berujung. Rasa khawatir mulai ditemani oleh ketakutan. Sepertinya ada yang gak beres di jalan ini. Laju motor yang sudah pelan jadi semakin pelan ketika aku merasa kalau jalanan ini gak rata, bergelombang, gak seperti sebelumnya yang merupakan jalan aspal mulus. Permukaan jalannya itu berubah. Semakin jauh aku merasa kalau jalanan semakin jelek. Ya memang begitu. Aku hanya bisa merasakan karena jalanan ini tertutup kabut, jadi gak bisa melihat jelas. Karena aku penasaran, akhirnya aku berhenti agar bisa memperhatikan kondisi jalan dengan lebih seksama. Nah, saat itu aku kaget setelah tahu kalau ternyata jalanan ini bukan jalan aspal seperti sebelumnya, tapi jalan tanah kering bergelombang. Ya Allah, ini di mana gitu? Aku bertanya-tanya dalam hati. Aku bingung kenapa tiba-tiba sudah melintas di atas jalan tanah. Perasaan jalan yang sebelumnya aku lewati ini nggak melintasi persimpangan. Kenapa bisa sampai di daerah seperti ini? Daerah hutan yang sama sekali nggak aku kenal. Aku bingung duduk di atas motor dalam diam. Ada dua pilihan, saat itu melaju terus atau putar balik menuju tempat sebelum ini. Nah, cukup lama aku termenung hingga akhirnya di pepohonan rindang sebelah kiri jalan ada yang menarik perhatian. Sekitar 15 meter di depan, aku melihat ada sesuatu yang sedang bergerak dari balik pepohonan, berjalan menuju jalan yang sedang aku lintasi ini. Apa itu? Aku tanya dalam hati, lalu mengarahkan lampu motor ke sana. Nah, akhirnya aku melihat agak jelas. Syukurlah agak sedikit lega karena ternyata yang aku lihat adalah iring-iringan beberapa orang sedang berjalan dari balik pohonan di hutan sebelah kiri. Nah, gak banyak, mungkin hanya 4 atau 5 orang, itu perkiraanku.
Aku belum bisa melihat mereka dengan jelas karena pandangan masih terhalang gelap dan pepohonan. Syukurlah aku jadi bisa tanya soal ke arah jalan ke orang-orang ini kan, kataku gitu. Dan beberapa belas detik kemudian, aku jadi semakin senang karena melihat mereka ternyata berjalan menuju ke arahku ketika sudah keluar dari pepohonan. Benar, mereka jalan ke arahku. Tapi karena kabut masih pekat, juga jarak pandang masih pendek, aku masih belum bisa melihat mereka dengan jelas. Tapi nggak lama, beberapa detik kemudian akhirnya aku dapat melihat mereka dengan jelas. Setelah jarak kami hanya tinggal beberapa meter saja. Tapi tiba-tiba mereka ini berhenti, lalu berdiri diam di sekitar 5 meter di depanku. Orang-orang itu berada di sisi jalan sebelah kanan, sementara aku di kiri. Saat itu aku mengarahkan lampu motor lurus ke depan, gak mengarahkan langsung ke mereka karena gak mau dianggap gak sopan. Itulah kenapa pada detik ini aku juga masih belum bisa melihat mereka dengan jelas. Yang aku tahu mereka sedang berdiri berbaris ke belakang. Penasaran saat itu memuncak, perasaan mulai gak enak. Kenapa mereka tadi ini tiba-tiba berhenti lalu berdiri diam gak lanjut melangkah. Karena itulah akhirnya aku nekat untuk mengarahkan lampu motor ke arah mereka. Nah, saat itulah aku melihat semuanya, melihat pemandangan sangat mengerikan di tempat yang aku sama sekali gak kenal. Ternyata mereka ada 6 orang, 2 berjajar di depan dan 4 di belakang. 4 orang di belakang terlihat seperti sedang membawa sesuatu, membopong suatu benda di atas pundaknya. Ternyata rombongan mereka ini pembawa jenazah. 4 orang di belakangnya ternyata sedang memanggul keranda mayat. Lulu, ini siapa mereka? Kenapa tengah malam gini berjalan beriringan membawa keranda? Tapi bukan itu yang membuat bulu kudukku berdiri semua. Ternyata bukan itu yang membuat ketakutanku ini memuncak sampai ke ruang batin, bukan. Masih ada lagi. Aku langsung muter motor ke arah berlawanan berniat untuk kembali lagi ke arah datang tadi. Gak mau berpapasan dengan rombongan itu. Aku sangat amat ketakutan. Kenapa gitu? Karena aku melihat kalau ternyata mereka semua ini gak berkepala, hanya badannya saja. Itu yang membuat aku sangat ketakutan. Dan setelah motor aku balik arah, entah disebabkan rasa takut yang berlebihan atau gimana, tiba-tiba mesinnya mati. Dan setelah itu aku coba nyalakan lagi, berusaha terus sampai mesin hidup lagi. Kemudian aku melirik sedikit ke belakang dengan maksud untuk melihat rombongan serem itu. Ya Allah, ternyata mereka mulai gerak maju mendekat ke arahku. Dan melihat itu aku makin panik. Aku terus coba menyalakan mesin motor. Aku nyaris nangis saat itu ketika sadar kalau mereka ini sekarang udah berada tepat di sampingku, berjalan pelan dengan langkah gontai. Aku ketakutan. Rombongan tanpa kepala ini yang pembawa keranda mayat sedang persis melintas di sebelah kananku. Hingga akhirnya datang keajaiban. Tiba-tiba mesin motorku menyala. Detik itu pula aku langsung tancap gas dan meninggalkan rombongan seram itu di belakang. Dan ternyata nggak sampai di situ, belum selesai. Beberapa menit kemudian aku merasa ada yang aneh. Ada yang terasa berbeda dengan motorku. Kali ini sepertinya lebih berat. Aku merasa kalau beban motor jadi bertambah. Seperti ada yang sedang membonceng di jok belakang. Sepertinya aku sedang gak sendirian lagi. Aku melirik kaca spion, aku nyoba ngeliat. Di sana gak terlalu jelas, tapi sekilas ternyata benar. Aku melihat dan merasakan kalau ada sosok sedang duduk di jok belakang. Aku semakin ketakutan dan rentetan bait doa aku baca dalam hati. Motor terus kupacu entah kemana.
Yang aku mau hanya pergi dari tempat gak jelas kayak ini. Dan kira-kira 2 atau 3 menit kemudian jantungku seperti berhenti berdetak ketika merasakan ada tepukan pelan di pundak. Kemudian perlahan aku menghentikan motor. Sambil nangis pelan, aku merasa kalau penumpang gelap yang duduk di belakangku turun dari motor. Bodohnya, setelah itu aku malah noleh ke arahnya. Benar, di sebelah kiri itu aku melihat ada sosok sedang berdiri. Dia berdiam, dia berdiri, dia mematung tanpa kepala. Tanpa pikir panjang, aku langsung tancap gas. Gak lama, sekitar beberapa menit kemudian, aku akhirnya kembali menemui jalan beraspal. Jalan aspal yang kali ini aku bisa mengenalinya. Kemudian aku terus melaju pulang sampai akhirnya pada jam 2 dini hari sampai di rumah dengan selamat. Saat itu sungguh merupakan kejadian mengerikan yang gak akan aku lupakan selama hidupku. Demikian cerita ini dibagikan di threadnya Bri Story, cerita tentang pria yang mengalami perjalanan yang mengerikan selama pulang ke kampung halamannya. Semoga cerita ini bisa memberikan kita pelajaran, memberikan hikmah, dan kita bisa mengambil kesimpulan yang baik dari cerita ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu senggang dan di waktu istirahat kalian. Saya mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.